Baiklah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Iwan Wicaksono SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar IPA, dan juga diucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah hadir pada diskusi sore hari ini. Pada diskusi ini, kelompok kami, yaitu kelompok 10, akan mempresentasikan mengenai statistik sebagai sarana berpikir induktif. Adapun anggota kelompok 10 terdiri dari Jamiatul Jumania dengan NIM 4102, Helmi Susanti Dwi Fatmawati dengan NIM 4118, dan saya sendiri, Maya Susanti dengan NIM 4124. Next. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Jamiatul. Kepada Jamiatul dipersilakan. Terima kasih. Kepada materinya ada definisi statistik, yang kedua ada statistik dan cara berpikir induktif dalam tahapan-tahapan metode ilmiah, dan yang keempat ada penerapan hari-hari. Definisi statistik. Secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status atau bahasa Latin yang mempunyai persamaan dengan kata lain yang artinya dalam bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan, keterangan, atau data, baik yang berwujud angka atau data kuantitatif atau data kualitatif yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Menurut Surya Sumantri 2003 halaman 225, statistika merupakan sarana berpikir yang diperlukan untuk memproses pengetahuan secara ilmiah. Sebagai bahan dari perangkat metode ilmiah, maka statistika membantu kita untuk melakukan generalisasi dan menyimpulkan karakteristik suatu kejadian secara lebih pasti dan bukan terjadi secara kebetulan. Jadi dapat disimpulkan statistik adalah suatu pengetahuan yang berupa data, pengolahan, penganalisasinya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kesimpulan data dan penganalisasian yang dilakukan. Statistika digunakan untuk menggambarkan suatu persoalan dalam suatu bidang keilmuan. Maka dengan menggunakan prinsip statistika, masalah keilmuan dapat diselesaikan. Suatu ilmu melalui pengujian statistika dan sebuah pernyataan aktual. Dengan melakukan pengajian dengan rumusan hipotesis yang terkandung fakta, hipotesis itu diterima keabsahannya sehingga sebagai kebenaran, tetapi dapat juga sebaliknya. Berpikir induktif yang membuahkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian jalan pemikiran tertentu agar sampai pada sebuah kesimpulan, yaitu berupa itu. Proses berpikir merupakan sarana tertentu yang disebut sebagai sarana berpikir ilmiah. Logika dan statistik berpikir induktif untuk mencari konsep-konsep yang berlaku umum. Berpikir induktif dalam bidang ilmiah yang bertitik tolak dari sejumlah hal khusus untuk sampai pada suatu rumusan umum sebagai hukum ilmiah. Induktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan atau interferensi. Induktif adalah suatu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Proses penalaran ini mulai bergerak dari penelitian dan evaluasi atas fenomena yang ada. Hal ini disebut sebagai corak berpikir yang ilmiah karena suatu proses penalaran yang ilmiah dalam penalaran induktif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Disampaikan terima kasih. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh Helmi. Kepada Helmi dipersilakan. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Next slide. Itu proses berpikir induktif meliputi pengenalan pola, dugaan, dan pembentukan generalisasi. Ketepatan sebuah dugaan atau pembentukan generalisasi dalam pola penalaran ini sangatlah tergantung dari data dan pola yang tersedia. Semakin pola yang diberikan, maka akan menghasilkan sebuah dugaan atau generalisasi yang semakin mendekati kebenaran. Semakin sedikit data yang diberikan atau semakin kurang spesifikasi, maka dugaan atau generalisasi bisa semakin jauh dari sasaran dan bahkan bisa memunculkan dugaan atau generalisasi ganda yang dapat disimpulkan bahwa penalaran induktif merupakan proses penyimpulan secara umum dari hasil observasi yang terbatas. Next. Kesimpulan yang ditarik dalam penalaran deduktif merupakan benar jika premis-premis yang dipergunakannya adalah benar dan adalah sah. Sementara dalam penalaran induktif, meskipun premis-premisnya adalah benar dan prosedur penarikannya itu belum tentu benar. Namun kesimpulan itu pengambilan kesimpulan secara induktif menghadapkan kita pada sebuah permasalahan mengenai banyaknya kasus yang dihadapi. Next. Yang selanjutnya dalam tahap-tahap metode ilmiah. Menurut Surya Sumantri tahun 2003 pada halaman 225, statistika harus mendapatkan tempat yang sejajar dengan matematika agar keseimbangan berpikir deduktif dan induktif yang merupakan ciri dari berpikir ilmiah dapat dilakukan dengan baik. Orang yang ingin melaksanakan kegiatan ilmiah dengan baik tidak boleh memandang sebelah mata terhadap statistika. Penguasaan statistika sangat diperlukan bagi orang-orang yang akan menarik kesimpulan dengan sah. Statistika harus dipandang sejajar dengan matematika. Kalau matematika merupakan sarana berpikir deduktif, maka orang dapat menggunakan statistika untuk berpikir induktif. Matematika dan statistika sama-sama diperlukan untuk menunjang kegiatan ilmiah yang benar-benar suatu pengetahuan yang benar pula. Statistika bukan merupakan sekumpulan pengetahuan mengenai objek tertentu, melainkan merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Disampaikan terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai langkah-langkah dalam melakukan metode ilmiah. Yang pertama ada observasi, yaitu ilmuwan melakukan observasi mengenai apa yang terjadi, mengumpulkan dan mempelajari fakta yang berhubungan dengan masalah yang sedang diselidikinya. Peranan statistika dalam hal ini yaitu mengemukakan secara terperinci mengenai analisis yang digunakan dalam observasi dan tafsiran yang akan dihasilkan dari observasi tersebut. Yang kedua yaitu hipotesis. Untuk menerapkan fakta yang diobservasi, dugaan yang sudah ada dirumuskan dalam sebuah hipotesis atau teori yang menggambarkan sebuah pola dan menurut anggapan ditemukan dalam data tersebut. Pada tahap ini, statistika membantu kita dalam mengklasifikasikan, mengintisarikan, dan menyajikan hasil observasi dalam bentuk yang dapat dipahami, serta memudahkan dalam mengembangkan hipotesis. Lalu yang ketiga ada ramalan. Hipotesis dan teori yang ditemukan akan dikembangkan dalam deduksi. Jika teori dikemukakan itu menemukan syarat deduksi, akan merupakan suatu pengetahuan baru yang belum diketahui sebelumnya secara empiris, namun dideduksikan dari teori. Nilai dari suatu teori bergantung dari kemampuan ilmuwan untuk menghasilkan pengetahuan baru tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengujian kebenaran.
Ilmuwan lalu mengumpulkan fakta untuk menguji kebenaran dari ramalan yang dikembangkan dari suatu teori. Mulai dari tahap ini, keseluruhan tahap-tahap sebelumnya berulang seperti siklus. Jika teorinya didukung sebuah data, maka teori tersebut mengalami pengujian lebih berat. Next. Adapun penerapan statistika, yaitu metode statistika ini secara meningkat makin sering dipergunakan kegiatan niaga. Dalam kegiatan niaga, statistika diterapkan oleh penelitian pasar, penelitian produksi, seleksi pegawai, kerangka, percobaan industri, ramalan, ekonomi, auditing, pemilihan risiko dalam pembelian kredit, dan masih banyak lagi. Selain itu, manfaat dari statistik ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam penghitungan laba, rugi, jumlah uang yang diperlukan dalam belanja bulanan dalam rumah tangga. Dalam perhitungan indeks prestasi mahasiswa, dalam dunia bisnis, cara memperoleh keuntungan dalam sebuah proyek seperti peluang menanamkan saham. Adapun untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan mencantumkan pertanyaannya di kolom chat. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lintang Fitri, yaitu apakah data yang diperoleh dari statistik selalu ada kesalahan, lalu bagaimana dengan kesemuanya? Statistik itu tergantung dari data hasil. Jika kita memasukkannya itu salah, jika terdapat kesalahan dalam hasil statistik, maka akan dilakukan uji kebenaran atau uji hipotesis yang dilakukan sebelum penarikan kesimpulan. Uji ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan fakta untuk menguji kebenaran ramalan yang dikembangkan dari teori. Dari tahap ini, keseluruhan tahap-tahap sebelumnya diulang seperti sebuah siklus. Jika teorinya didukung sebuah data, teori tersebut mengalami pengujian lebih berat dengan membuat ramalan yang lebih spesifik dan mempunyai jangkauan lebih jauh, di mana ramalan ini kebenarannya diuji kembali sampai akhir pengembangan yang memerlukan beberapa perubahan dalam teorinya. Sebaliknya, jika ditemukan bertentangan dengan fakta, perlu menyusun hipotesis baru yang sesuai dengan dikumpulkan. Kemudian hipotesis lewat langkah-langkah perjanjian dan seterusnya. Tidak ada kebenaran yang bersifat akhir dalam ilmu. Kuat keyakinan sebab tak ada dengan proses pengujian berapapun jumlahnya justru membuktikan bahwa hipotesis. Apakah jawabannya bisa diterima, Lintang? Ya, sudah jelas, Helmi. Terima kasih. Sama-sama.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Zulfa Nabila, yaitu dalam slide ke-7 telah dipaparkan oleh pemateri bahwa dalam penalaran induktif, meski premis-premisnya benar dan prosedur penarikan kesimpulannya sah, maka kesimpulan itu belum tentu benar. Jadi berdasarkan hal tersebut, penarikan kesimpulan secara induktif bisa saja terjadi kekeliruan. Lalu faktor apa saja yang dapat menimbulkan kesalahan dalam penarikan kesimpulan secara induktif sehingga kesimpulan yang dihasilkan belum tentu benar? Dalam penarikan kesimpulan secara induktif terdapat generalisasi, yaitu pada generalisasi ini diberikan suatu kemungkinan untuk disimpulkan, yang berarti bahwa ada kemungkinan kesimpulan tersebut benar, namun tidak berarti pasti, sehingga memunculkan suatu probabilitas. Maka dari itu, hal-hal yang dapat menyebabkan kesimpulan secara induktif ini terjadi kesalahan, yang pertama yaitu adanya generalisasi yang terlalu luas. Contohnya seperti pada kalimat, melihat beberapa orang Bali pandai menari, seorang tamu asing mengatakan bahwa semua orang Bali pandai menari. Nah, kesimpulan ini belum tentu tepat karena sampelnya terlalu kecil sehingga tidak bisa mewakili keseluruhan populasi. Yang kedua yaitu dasar analogi yang digunakan bukan merupakan ciri esensial. Kesalahan dalam berpikir ini bisa terjadi akibat dasar analogi yang digunakan bukan merupakan ciri esensial. Lalu yang ketiga, terdapat sebuah kesalahan hubungan sebab akibat, yang mana kesalahan pada cara berpikir sebab akibat bisa terjadi karena kesalahan penilaian hubungan sebab akibat. Biasanya kesalahan ini sering terjadi pada kesimpulan yang didasarkan pada tahayul ataupun iklan. Lalu juga kesalahan dapat terjadi karena kurang mendalam dalam melakukan sebuah pengamatan, lalu kesimpulan hanya didasarkan pada opini publik saja, dan yang terakhir yaitu mengambil kesimpulan berdasarkan doktrin saja. Apakah dapat diterima jawabannya? Atas yang sudah jelas. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan sebagaimana telah disebutkan mengenai penerapan statistik dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu sebagai kerangka percobaan industri. Mungkin terangkan bagaimana sistem yang digunakan dalam kerangka percobaan industri tersebut dan apakah hasil yang didapatkan akan selalu akurat. Peran statistik dalam percobaan industri dimulai dari mendesain produk hingga menjadi sebuah produk barang jadi. Dalam suatu kegiatan tersebut semua membutuhkan statistik. Untuk nilai keakuratan 100%, statistik tidak bisa menyatakan 100%, namun hanya berusaha untuk mendekatkan pergi dengan nilai sebenarnya. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa diterima, Mbak Jam. Terima kasih, nggih. Ya, sama-sama. Baiklah, karena pertanyaan sudah terjawab semua, maka presentasi ini kami akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan pada Bapak Iwan.